Ini adalah cermin paling jujur dari politik manusia, penuh intrik, penuh ilusi, dan selalu haus akan kendali. Cleopatra, nama yang selama ribuan tahun dipoles, jadi legenda kecantikan, simbol kecerdikan, dan mitos perempuan paling berbahaya dalam sejarah. Tapi mari kita jujur sejak awal, Cleopatra bukan dongeng romantis. Ia adalah produk kekuasaan yang dibungkus parfum, intrik, dan propaganda tingkat dewa. Sejarah suka berbohong, dan Cleopatra adalah kebohongan yang paling laku. Ia bukan perempuan Mesir berdarah murni. Cleopatra adalah Yunani Ptolemai, keturunan penjajah yang menguasai Mesir. Setelah Alexander Agung wafat, dia berkuasa, dan negeri yang dijajah adalah keluarganya sendiri. Sambil berpura-pura menjadi Dewi Mesir, topeng itu sempurna. Bahasa Mesir ia kuasai, ritual ia mainkan, dan rakyat ia bujuk. Tapi pada intinya, Cleopatra adalah politisi asing yang sangat paham satu hal. Kekuasaan tak selalu dimenangkan dengan pedang. Kadang ia dimenangkan dengan tatapan. Legenda berkata, Cleopatra sangat cantik. Sejarah yang jujur berkata, ia biasa saja. Koin-koin Romawi menggambarkan hidung besar, dagu tegas, wajah keras. Tapi disitulah keahliannya. Ia tak menjual wajah, ia menjual ilusi. Cleopatra adalah ahli branding jauh sebelum dunia mengenal kata itu. Saat Julius Caesar datang ke Mesir, Cleopatra tak menantangnya di medan perang. Ia menyusup ke istana secara harfiah digulung dalam karpet, sebuah adegan yang sering diceritakan sebagai romantis. Padahal sejatinya sinis dan kejam. Itu bukan kisah cinta, itu presentasi politik paling berani dalam sejarah kuno. Dan berhasil. Caesar melihat bukan perempuan, tapi peluang. Cleopatra melihat bukan pria, tapi mesin perang. Hubungan mereka melahirkan satu hal penting, legitimasi. Dengan Caesar di sisinya, Cleopatra bukan sekedar ratu boneka. Ia menjadi simbol stabilitas Mesir di mata Roma. Tapi jangan salah, Cleopatra tak pernah menjadi istri. Ia hanya sekutu sementara selama berguna. Begitu Caesar mati, Cleopatra tak berkabung lama. Ia segera beralih ke Mark Antony Jenderal Romawi lain. Dengan ego besar dan kendali rapuh. Disinilah mitos Cleopatra makin menggila. Pesta pora, kemewahan, kapal emas, anggur mengalir seperti sungai. Dunia Romawi menggambarkannya sebagai penyihir timur yang merusak moral barat. Dan propaganda itu berhasil. Roma tak takut pada kecantikan Cleopatra. Roma takut pada pengaruhnya. Takut seorang perempuan dari timur mampu menundukkan jenderal Romawi tanpa mengangkat senjata. Cleopatra bukan korban, ia pemain. Dan pemain yang kalah. Ketika Octavian yang kelak dikenal sebagai Kaisar Agustus menyatakan perang, bukan kepada Mesir, tapi kepada Cleopatra. Itu bukan kebetulan. Ia tahu satu hal, menghancurkan citra. Seorang perempuan jauh lebih mudah daripada mengalahkan sebuah negara. Cleopatra dijadikan simbol dekadensi, ancaman moral, racun peradaban. Perang dibingkai bukan sebagai perebutan kekuasaan, tapi sebagai misi penyelamatan Roma dari perempuan berbahaya. Mark Antony runtuh, Mesir terjepit, dan Cleopatra kehabisan kartu. Akhir hidupnya adalah akhir yang sangat ia pahami. Kematian sebagai narasi terakhir, entah dengan ular, racun, atau rekayasa sejarah yang jelas. Cleopatra memilih mati sebagai legenda daripada hidup sebagai tawanan propaganda. Roma menang perang, tapi kalah dalam satu hal. Mereka tak pernah bisa mengendalikan cerita sepenuhnya. Karena hingga hari ini, dunia masih memperdebatkan Cleopatra. Bukan karena ia paling cantik, bukan karena ia paling kejam, tapi karena ia membuktikan satu kenyataan pahit dalam sejarah. Kekuasaan tidak selalu milik yang terkuat. Seringkali, ia milik yang paling paham cara memanipulasi persepsi. Cleopatra bukan pahlawan, bukan korban. Ia adalah cermin paling jujur dari politik manusia. Penuh intrik, penuh ilusi, dan selalu haus akan kendali. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan dari Cleopatra. Ini adalah cermin paling jujur dari politik manusia, penuh intrik, penuh ilusi, dan selalu haus akan kendali.